Di sepanjang waktu, dia terus-terusan bertanya kepada bawahannya kapan tim penyelamat akan datang kemari dan menyuruhnya untuk kembali menelponnya. Dia nampak sibuk dan gusar menunggu kedatangan mereka. Dan kegelisahannya itu diam-diam diperhatikan oleh Oh Jo Hyuk, anak dari korban kekejaman konstruksi. Lalu ketika bangunannya mulai berjatuhan secara perlahan, Jo Hyuk pun datang menghampirinya, kemudian menjelaskan bahwa semua ini terjadi karena lempengan platnya bersih dan tidak ada beton yang menempel. Lempengan platnya lepas dari penyangga sebelum betonnya mengeras, dan itulah kenapa lantai atas bisa roboh. Kalau saja mereka memiliki waktu lebih banyak untuk memperbaikinya, hal seperti ini pasti tidak akan terjadi. Mendengar hal itu, Go Changbum pun bertanya, "Kenapa kau baru memberitahunya sekarang?" Jo Hyuk pun menjawab, "Aku hanya penasaran, apa kau akan baik-baik saja setelah semua ini terjadi, dan apa kau pikir bisa mengurusnya?" Lantas Go Changbum pun berkata, "Itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nyawa manusia." Oh Jo Hyuk nampak tertegun. Apakah masalah akan muncul atau tidak? Bukankah sudah seharusnya prioritas utama kita adalah menyelamatkan nyawa manusia terlebih dahulu? Lagi pula, jika kau punya waktu untuk bicara omong kosong seperti ini, bukankah lebih baik kau mencoba menelpon tim penyelamat sebanyak mungkin? Dan tak lama kemudian, sejumlah tim penyelamat dan mobil ambulan pun berduyun-duyun berdatangan. Sebagian besar korban hanya mengalami luka ringan dan tidak ada yang mengalami luka serius. Tapi bawahannya berkata bahwa ada satu masalah, yaitu beberapa artikel tentang kejadian ini telah muncul di internet dan ditulis dengan sangat negatif. Ayahnya yang baru mengetahui tentang kejadian ini pun langsung menelponnya, dan Go Changbum yang bingung harus berkata apa pun tidak mengangkat teleponnya. Dan ketika suara teleponnya mati, lantas dia pun langsung menelpon Kim Hyung Sung untuk meminta petunjuk selanjutnya. Kemudian setelah itu, keluarga Myung Jin pun mengadakan rapat darurat untuk membahas kejadian ini. Dan dalam rapat itu, Go Chang Seok pun langsung menyerangnya habis-habisan. Karena baginya, kesalahan kakaknya itu adalah kesempatan yang bagus untuk menaikkan reputasinya. Dia bertanya mengenai tindakannya yang tidak langsung melaporkan masalah ini kepada atasannya, dan malah mengutamakan nyawa manusia daripada mengutamakan kerugian perusahaan. Lalu menyudutkan dengan mengatakan, "Apa kau akan bertanggung jawab jika apartemennya tidak terjual? Kau mungkin tidak memikirkannya sampai ke sana, tetapi pekerja langsung seperti kita harus menangani kekacauan ini sekarang." Ayahnya menyela, "Apa kau memanggil seluruh Daesan untuk masalah ini? Kau tidak hanya menelepon nomor darurat, tetapi kau juga menelepon kantor polisi dan membuat seluruh wartawan menyadarinya lebih cepat. Dan setelah semua ini terjadi, lalu bagaimana kau akan bertanggung jawab atas kejadian ini?" Go Changbum pun jadi teringat dengan perkataan Kim Hyung Sung tadi, bahwa dibandingkan dengan orang lain, Presdil memiliki harga diri yang sangat luar biasa terhadap konstruksi, atau bisa dibilang dia mirip seperti master. Tapi jika adanya kecelakaan yang terjadi, menurutmu bagaimana reaksinya? Aku yakin dia pasti akan ikut campur. Jadi lakukan saja apa yang ayahmu inginkan, jangan mundur dan teruslah maju. Lantas Go Changbum berkata kepada ayahnya bahwa menurutnya kita harus menghancurkan apartemennya dan mulai bangun dari awal lagi. Mendengar hal itu, mereka berdua cukup terkejut. Kemudian adiknya membantah, "Aku tahu kau lulusan SMA, tapi sebagai orang yang bekerja di bidang konstruksi, seharusnya kau memiliki akal sehat juga. Sebagian besar uang pembangunannya berasal dari bank, dan setiap hari bunganya naik. Biaya yang kita habiskan sampai sekarang hanya untuk menghancurkan sebuah gedung. Lalu bagaimana dengan bunganya? Bunga yang lain dan bunga yang lainnya lagi. Kau pikir kita harus melakukan itu hanya untuk satu gedung apartemen?" Go Changbum pun menjawab, "Seperti yang kau bilang, itu hanya satu gedung. Dan itulah kenapa aku menyarankan untuk membangunnya dari awal lagi. Aku setuju denganmu kalau kita akan mengalami banyak kerugian. Dan aku memang tidak bisa menghitung rumus rumit seperti dirimu. Tetapi menurutku yang terpenting untuk kita saat ini adalah kepercayaan. Ada banyak berita yang membahas tentang lemahnya konstruksi dan membuat reputasi perusahaan konstruksi semakin menurun setiap harinya. Jika kita bandingkan dengan masalah yang kita hadapi saat ini, kalau misalkan kita hanya memperbaiki bagian yang rusak dan melanjutkan pembangunannya, menurutmu apa yang akan terjadi?" Adiknya menjawab, "Karena masalah ini sudah menyebar ke seluruh kota, maka sebagai akibatnya tidak akan ada yang mau membeli apartemennya.
tetapi setidaknya itu akan mengurangi kerugian kita jika dibandingkan dengan membangun apartemen baru. Go Changbum membantah pendapatnya. Yang harus kita perhatikan sekarang bukanlah kerugian keuangannya, melainkan kita harus fokus pada kenyataan bahwa kepercayaan yang membuat perusahaan kita terus maju sekarang sedang hancur. Ayahnya yang sejak dari tadi terdiam karena ingin mendengarkan adu gagasan mereka berdua pun cukup tertegun dengan pendapat yang dilontarkan oleh anak pertamanya. Jika kita mengakui kesalahan kita saat masih sedang membangun apartemen pertama, kemudian menunjukkan pada mereka hasil yang sempurna, mungkin tidak akan langsung terjadi, tetapi kita akan mendapatkan kembali kepercayaan mereka, dan itu akan menjadi fondasi utama Myungjin Construction. Adiknya yang mengutamakan keuntungan dan kerugian terus-terusan membantahnya, tetapi kemudian pendapatnya itu disela oleh ayahnya. Beliau tersenyum kepada si anak pertama, kemudian berkata bahwa dia sangat bangga terhadapnya. Yang membuatku marah atas kejadian ini sebenarnya kesalahan kita pada proses dasar, yaitu dalam menuang beton. Itu kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Myungjin Construction. Rumah adalah tempat tinggal orang-orang. Keselamatan adalah prioritas utama kita. Sedangkan untuk masalah personal lainnya harus dikesampingkan terlebih dahulu. Kemudian beliau memuji pendapat Go Changbum karena selama ini beliau berpikir bahwa anaknya itu hidup tanpa memikirkan apapun. Tetapi sekarang pemikiran dia hampir mirip dengan pemikirannya. Mendengar hal itu, Go Changseok geramnya bukan main. Kesempatan yang seharusnya berpihak kepadanya sekarang malah menjadi bumerang bagi dirinya. Beberapa hari kemudian, sebagian besar korban memang mengalami luka ringan, tetapi ada satu orang yang kakinya harus diamputasi. Pihak keluarga korban yang tadinya pesimis kalau Myungjin Construction akan membayar biaya rumah sakit, apalagi memberikan kompensasi, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan si putra sulung bersama timnya yang langsung menunduk meminta maaf atas apa yang menimpa kepada suaminya. Sebelum dia datang ke sini dan setelah dia melakukan rapat bersama keluarganya, Go Changbum langsung menelpon Kim Hyung Sung untuk mengabarkan apa yang terjadi di dalam rapat itu dan meminta petunjuk tindakan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Lantas Kim Hyung Sung pun mengarahkannya bahwa yang harus dia lakukan adalah mengurus semua kejadian ini. Ada dua jenis korban dalam musibah ini. Pertama adalah calon pembeli. Yang harus dia lakukan adalah menunda pembayaran bunga jangka menengah. Sesuaikan harga pembelian sebelum bangunannya selesai. Dan jika kau berjanji akan memberitahu proses pembangunannya secara transparan, maka mereka akan sedikit lebih tenang. Tetapi korban yang kedua lah yang menjadi masalahnya, yaitu orang-orang yang terluka. Dalam hal ini, Kim Hyung Sung berkata bahwa dia harus melakukan semua yang dia bisa untuk menyelesaikan masalah mereka sebanyak mungkin, sampai mereka merasa bangga kalau mereka bekerja di perusahaan Myungjin. Alhasil, pihak Myungjin pun berkata kepada si korban bahwa kecelakaan ini sepenuhnya kesalahan Myungjin. Kami sadar bahwa rasa sakit ini tidak bisa diselesaikan dengan uang, tetapi kami ingin melakukan apapun yang kami bisa. Kami akan menanggung biaya rumah sakitnya dan kami juga akan membayar biaya tambahan 500 juta won secara terpisah. Dan kami juga akan merekrut suami Anda untuk bekerja di bidang yang memerlukan pengalaman bekerja di lapangan. Suami Anda sudah lama bekerja di Myungjin Construction. Kami tidak akan pernah menutup mata atas kerja kerasnya. Begitulah ucapan pihak Myungjin, sampai-sampai membuat istri si korban menangis terharu. Dan 1 minggu kemudian, masalah lain yang tidak terduga oleh Kim Hyung Sung telah muncul. Seolah-olah permainan baru telah dimulai. Oh Jo Hyuk diwawancara oleh stasiun televisi, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai putra dari pekerja konstruksi yang menderita kecacatan permanen. Sebenarnya kecelakaan yang terjadi di Myungjin Construction itu berlalu dengan cepat. Tidak banyak orang yang tertarik dengan kecelakaan di wilayah pedesaan yang tidak memakan korban jiwa. Tapi artikel terus masuk, dan setelah kecelakaan-kecelakaan tersembunyi terungkap, amarah orang-orang pun menyebar ke seluruh negara. Dan disinilah Jo Hyuk berada. Dia diundang oleh salah satu stasiun televisi untuk berbicara mengenai apa yang terjadi kepada ayahnya. Jo Hyuk pun menjelaskannya secara panjang lebar, dimulai dari faktor-faktor penyebab kecelakaan itu terjadi,
Dan respon apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan setelah kecelakaan itu terjadi? Di akhir cerita, dia berbicara bahwa alasan kenapa perusahaan konstruksi membuat keputusan tidak masuk akal begitu karena untuk menyembunyikan kecelakaannya supaya pembangunan terus dilanjut tanpa ditunda. Atau singkatnya, demi uang, mereka mencoba menghasilkan uang sebanyak mungkin. Seolah-olah para pekerja hanyalah sebuah barang yang bisa dibuang kapanpun yang mereka mau. Jadi itulah kenapa dirinya datang ke sini supaya tidak ada korban seperti ayahnya lagi. Lalu dia berkata kepada si pembawa acara itu bahwa saat ini dirinya bekerja di tempat konstruksi dan kebetulan belum lama ini terjadi kecelakaan juga. Tetapi menariknya, tindakan perusahaan ini sangat jauh berbeda dengan apa yang perusahaan tempat ayahnya bekerja. Sementara itu, setelah Go Chang-bum menjadi manajer lapangan untuk rekonstruksi, setiap pagi dia pergi ke tempat pembangunan. Dan pagi itu, pandangan para pekerja terhadapnya seketika berubah. Mereka menyapanya ketika dirinya tiba dan semua orang jadi sangat menghormatinya. Bahkan ada orang yang memberi bekal sarapan yang sengaja dia buat di rumah. Dan di siang harinya ketika jam istirahat masih tersisa, seorang karyawan datang menghampirinya dan memberitahunya bahwa seorang tamu dari perusahaan broadcasting datang ke sini untuk mewawancarai dirinya. Dan pada malam harinya, presiden menonton berita yang sedang membahas insiden yang terjadi kepada perusahaan Myongjin. Sang pembawa berita bertanya kepada si ahli, Myongjin Construction memutuskan untuk merekonstruksi apartemennya. Bagaimana menurut Anda? Si ahli pun menjawab, pertama-tama kecelakaan seperti itu seharusnya tidak terjadi. Tapi tetap saja bagi mereka membuat keputusan seperti itu tidaklah mudah. Kebanyakan pembangunan bisa berjalan dengan meminjam uang dari bank. Jadi jika mereka memutuskan untuk rekonstruksi, semakin besar bunga yang harus dibayar dan membutuhkan pinjaman yang lebih banyak. Jadi pasti akan mengalami kerugian yang besar. Ini benar-benar tidak biasa, atau bisa dibilang Myongjin Construction benar-benar membuat keputusan yang besar. Sang pembawa acara menyanggah. Dan salah satu orang yang membuat keputusan itu adalah Go Chang-bum, putra sulung dari Myongjin yang sebentar lagi akan ditayangkan hasil wawancaranya. Tapi sebelum itu mereka mengundang istri si korban yang kakinya diamputasi untuk berbicara. Kemudian beliau pun berkata bahwa sejujurnya dia tidak berekspektasi untuk mendengar permintaan maaf dari mereka. Dan dia juga sangat khawatir kalau mereka tidak akan membayar biaya rumah sakit. Tetapi secara tiba-tiba, seorang pria yang mengaku dirinya sebagai putra presiden Myongjin datang menjenguk kami dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Tentu saja aku marah atas apa yang terjadi kepada suamiku. Aku merasa sedih, tapi aku juga merasa bangga kalau dia bekerja di perusahaan yang mengakui kinerjanya. Go Myongjin cukup terharu mendengarnya, dan ketika giliran anaknya yang akan ditayangkan, dia pun membesarkan volume di televisinya, kemudian mendengarkannya dengan hikmat. Si pewawancara berkata, berdasarkan laporan, Anda merespon dengan luar biasa saat kecelakaan itu terjadi. Mereka bahkan bilang kalau Anda berteriak, prioritas utama kita adalah nyawa manusia. Dan tidak hanya itu, Anda juga mengatakan akan bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi dan menyarankan rekonstruksi. Apa ada alasan tertentu kenapa Anda membuat keputusan yang tidak biasa seperti itu? Go Chang-bum pun berkata bahwa dirinya hanya melakukan apa yang ayahnya ajarkan. Sejak masih kecil, ayahnya terus mengatakan kepadanya kalau ini bukan hanya tentang uang, tapi juga bisnis keluarga yang harus kami urus seumur hidup kami. Dan setelah membuat kesalahan seperti itu, kita tidak bisa hanya memikirkan tentang kerugiannya saja. Tiba-tiba beliau mendapat telepon dari Presiden Park, dan dalam telepon itu dia memuji sikap anaknya yang berhasil dia besarkan dengan baik. Bahkan dia juga ingin mengenalkan putrinya kepada Go Chang-bum. Bukan hanya Presiden Park yang menelponnya, tetapi juga keluarga dari jaksa dan hakim. Bahkan orang-orang dari seluruh negara menanyakan tentang Go Chang-bum dengan tujuan untuk menjodohkannya. Padahal sebelumnya Go Myongjin kesulitan untuk mencarikan jodoh untuk anaknya itu. Alhasil beliau pun memanggil sekretarisnya dan berkata bahwa dia tidak perlu lagi mencari kesana kemari untuk mencarikan jodoh anaknya itu.
Kemudian setelah itu beliau bertanya mengenai kondisi dan situasi perusahaan saat ini. Si sekretarisnya pun berkata bahwa kita terus mendapatkan pesanan konstruksi, atau singkatnya kita memiliki S Company di daerah Jongro, rekonstruksi 3000 apartemen di Gangnam, konstruksi Neosion Gangbuk, dan apartemen untuk karyawan dari industri kimia. Bahkan kita juga dihubungi oleh Daesan City. Mereka ingin mempercepat kontrak 5000 rumah yang telah mereka tawarkan. Mereka juga ingin konstruksi selesai sebelum akhir tahun depan. Mendengar hal itu, lantas pada keesokan paginya beliau pun memanggil Go Changbum dan mengangkatnya sebagai direktur eksekutif dari Myungjin Construction. Tentu saja dia sangat terkejut dengan kenaikan jabatan yang secara tiba-tiba itu. Dan setelah diperhatikan, dia melihat orang-orang yang dulu melihatnya seperti kutu tengah bertepuk tangan atas dirinya. Bahkan mereka yang memihak kepada adiknya pun ikutan bertepuk tangan. Meskipun masih bingung, tetapi di sisi lain dia juga merasa senang. Dan pada akhirnya dia pun berkata bahwa dia siap menerima jabatan dan melaksanakan tugasnya. Keesokan harinya, Go Changbum menulis pesan kepada Kim Hyung Sung bahwa sekarang dirinya diangkat menjadi direktur eksekutif dan dirinya berpartisipasi dalam proyek 5000 rumah di Daesan City. Melihat hal itu, Kim Hyung Sung juga nampak terkejut. Dia tidak menyangka akan terjadi sampai sejauh ini. Karena pasalnya, proyek 5000 rumah seharusnya masih lama terjadi. Berdasarkan rencana awalnya, dengan memanfaatkan insiden itu, dia akan mendapatkan posisi di Myungjin Construction dan menggunakan itu sebagai senjata untuk bisa berpartisipasi dalam proyek 5000 rumah di Daesan. Tetapi berkat Go Myungjin, nampaknya hal itu tidak diperlukan lagi. Naiknya jabatan Go Changbum akan membantunya dalam rencana pribadinya ke depannya. Tetapi tetap saja ini di luar prediksinya. Alhasil dia pun berpikir bahwa lain kali dia harus memperhitungkan variabelnya lebih berhati-hati lagi, supaya tidak ada satupun kegagalan atau kesalahan dalam rencananya. Tiba-tiba Go Changbum datang ke sekolah dan menghampiri si kepala sekolah. Dia datang kemari untuk mengucapkan rasa terima kasihnya karena sudah mengurus Kim Hyung Sung dengan baik. Selain itu, dia juga ingin membangun gym dan kolam renang di sekolah ini sebagai ucapan rasa terima kasihnya. Mendengar hal itu, si kepala sekolah girangnya bukan main, karena tempat gym dan kolam renang adalah fasilitas dasar untuk menjadi sekolah bergengsi.